Ya, Anda kembali lagi di CNBC Indonesia, tentunya masih bersama saya, Safira Wardoyo, dan masih dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin. Ya, Pak Burhanuddin, kita lanjutkan ya. Ini kalau ngomongin soal kasus yang lagi hangat-hangatnya saat ini, Surya Darmadi. Ini tanggapan Anda seperti apa sih melihat kasus yang sangat besar ini? Di awalnya sih sebenarnya perkara ini udah perkara lama sih. Ya. Dan kita ungkap kembali gitu, dan kita mendalami. Ternyata memang perbuatan ini betul-betul yang sangat merugikan keuangan negara. Itu. Benar. Kalau misalnya kita ketahui gitu ya, Surya Darmadi buron lebih dari 8 tahun. Ini kita mau tahu nih, cerita di balik layarnya gimana caranya Surya Darmadi ini mau balik ke Indonesia, menyerahkan diri. Ini pasti ada apa nih? Ada rayuan maut dari... Enggak juga. Apa? Awalnya apa? kami menemukan alamat Darmadi yang dia tetap di Singapura. Itu kami menemukannya dari data elektronik dari seorang saksi gitu, di mana, dan kami lakukan pemanggilan atas itu, dan tentunya akan berpikir kalau oh ya, Kejaksaan Agung tahu alamatnya, padahal dia selalu tutup-tutupi dimanapun. Ya, dan kedua langkah-langkah kami gunakan adalah coba saya periksa semua anak-anaknya, keluarganya, yang akhirnya akan nyerah juga. Dan hartanya nggak ada di sini, kita juga lakukan penyitaan. Dan alhamdulillah dia sadar diri, menyerahkan pada kita. Artinya Surya Darmadi ini takut setelah menerima surat dari Kejaksaan Agung. Iya, surat panggilan dari kami. Baik. Dan dengan panggilan yang betul alamatnya tepat, dia juga sedikit berpikir gitu. Sedikit berpikir begitu ya. Artinya pada saat proses dari pemanggilan, ngirim alamat, keluarganya dites kemana. Ini artinya bekerja sama dengan imigrasi? Tidak juga. Dari pihak yang mana? Kami tidak dilakukan koordinasi imigrasi. Kejaksaan Agung sendiri? Ya, Kejaksaan Agung sendiri. Bagaimana carinya? Gitu. Disuruh Pak Jokowi ya? Enggak juga. Kalau ini tugas yang diberikan sih enggak ada tuh. Jadi kami ini begitu jadi Jaksa Agung, loh tugas-tugasmu, laksanakan tugas-tugasmu, itu. Oke, jadi artinya Anda sudah mencium bau-bau nih, ini total kerugian negara akibat yang dilakukan oleh Surya Darmadi besar kita sekali. Bayangin aja, tanah itu tanpa HGU loh, tanah itu tanah milik negara, ditanami, ya, kemudian dinikmati hasilnya, kan udah keterlaluan gitu. Pak, pendekatan terhadap Surya Darmadi ini cuma sekali aja kirim surat pemanggilan? Iya, surat pemanggilan sekali. Hanya sekali aja? Iya. Keluarganya semua ada di sana, Singapura atau ada yang di di sini, Jakarta? ada di sini, ada di Singapura. Jadi akhirnya semua surat disebar ke keluarganya Iya, juga? Betul. Sebelum surat itu surat panggilan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya kita periksa. Gitu. Kita periksa anak-anaknya. Namun gimana pun juga terpressure juga dia, anakku diperiksa. Iya. Anaknya berapa kita diperiksa. Akhirnya ya alhamdulillah ya dia mungkin sadar, ya udah. Keluarganya dulu atau? Keluarganya dulu. Keluarganya dulu. Iya. Oke. Gitu. Setelah tentunya sudah bertemu Surya Darmadi langsung dong Pak? Seperti apa? Pada saat pertama kali bertemu? Saya tidak menemuinya. Enggak. Oke. Karena ya saya itu ada di tataran kebijakan yang menemui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Baik, kalau misalkan tadi Anda katakan ini kasusnya Surya Darmadi ini sudah lama sekali. Artinya memang dulu sebelumnya kasus dari di KPK. Ada di kami juga. Ada di kami. Ya. Tapi waktu itu belum terlalu didalamin. Dan kami kan sedang zero gitu. Sedang kita nolkan dulu perkara-perkara lama gitu. Jadi alhamdulillah kita temukan, ayo kita buka, kita ungkap. Dari awal penemuan kasus begini ya, awal kerugian kenegaraan berawal yang disampaikan 78 triliun. Sekarang terakumulasi lagi, menambah lagi jadi ratusan triliun. Ya, pertamanya 68, kemudian jadi tambah-tambah lagi. Bertambah terus. Ya, ini masih akan bertambah terus, Pak? Sampai saat ini sudah selesai. Selesai di 104 triliun. Ya. Ini cara perhitungannya seperti apa? Juga kemungkinan jadi 90 berapa gitu. 90 sekian lagi. Perhitungannya dihitung ulang. Dihitung ulang? Sekitar 99-an gitu. Hampir 100 triliun? Ya, hampir 100 triliun. Nah ini cara perhitungannya seperti apa? Kejaksaan Agung perhitungannya yang jelas. Siapa untuk perhitungannya? BPKP. Bersumber dari? BPKP, perhitungan BPKP. Jadi kita ngasihkan data-data ini, ya, kemudian BPKP yang menghitung. Baik, dari
Total kerugian negara 100 triliun ini Jadi kerugian sejauh... negara bukan kerugian negara dan perekonomian negara. Betul. Itu. Jadi Baik. kerugian negara itu hitung, kemudian perekonomian negara banyak. Maka saksi-saksi yang entah ahli-ahli untuk lingkungan, ya, itu saksi ahli tentang tanah, semua kita periksa, dan saksi ini maka dihitunglah oleh BPK kerugiannya ya. BPKP maksud saya. BPKP ya dihitung. Ini dari 100 triliun hingga saat ini, sejauh ini ada berapa total yang sudah disita dari harta kekayaannya Surya Ini yang Darmadi? disita sekitar 20-an. 20-an 20 triliun lah yang triliun. disita. Ini dalam bentuk cash, Tidak, aset, tidak bergerak, tidak bergerak? ada yang cash, tapi juga bentuknya barang-barang, terutama kekayaan hotel, ada tanah, segala macam lah. Dan jadi artinya perkebunannya juga kita sita. Perkebunannya juga Iya. disita. Artinya perkebunan aktif ya Pak? Iya, aktif. Baik. Langkah selanjutnya apa selain penyitaan ini? Kita kan persidangannya. Nanti kalau kami memungkinkan kita ada yang barang-barang yang cepat rusak, kita akan lelang aja dulu. Dan terutama saya mengharapkan begini kepada para karyawan di situ. Jadi jangan terlalu gusar gitu. Karena yang kami lakukan tidak akan mengurangi pendapatan mereka dalam bekerja. Ya, gaji mereka tetap berjalan, Tetap berada, gaji. tetap jalan. Karena kebun itu tetap berjalan gitu. Cuma kita mengambil alih manajerialnya aja. Oh baik, karena kalau yang kita lihat di pemberitaan sekarang bahwa Surya Darmadi membantah melakukan penyelewengan atau yang merugikan negara begitu. Iya, tetapi kan masyarakat yang bekerja di situ, ya para pegawai di situ, saya cuma pesen jangan gusar. Karena yang kami lakukan ya hanya pengambil alihan manajemennya, itu loh. Baik. Itu manajemen tidak nyangkut ke tidak akan mengurangi lah hak-hak mereka. Baik, artinya kalau misalkan kita lihat Surya Darmadi yang saat ini berkoar-koar dia tidak merugikan negara dan lain-lain, dan dia mengangkat sejumlah isu bahwa karyawannya terombang-ambing, tidak digaji berbulan-bulan, itu apa maksudnya artinya? Enggak lah, kalau kami sampai saat ini kok nggak ada juga yang unjuk rasa ke kami. Baik. Enggak. Jadi kami tidak akan mempengaruhi itu. Tidak akan mengurangi lah hak-hak kewajiban yang kita harus lakukan. Yang kami ambil alih adalah manajemennya. Kemudian penghasilannya yang tadinya langsung ke rekeningnya Surya Darmadi, kami simpan dalam extra account. Gitu. Baik, artinya nggak ada mengganggu sama sekali seluruh karyawan yang bekerja saat ini ya? Bahkan untuk Rio itu kita manajemennya diambil alih oleh PTP. Kita titipkan ke PTP gitu. Jadi tanpa mengurangi hak-hak para pegawai. PTPN atau PTP ya? PTPN jelas, PTPN ya. Oke. Kalau di Riau sendiri ada berapa lahan, Pak? Di Riau sekitar 38.000. 38.000 itu lahan aktif semua ya? Iya. Jadi ada di Jambi juga ada, kemudian di Kalbar, Kalteng, tapi kita masih terus kita kembangkan lagi di mana adanya karena kami sita. Maka tadi udah ada 20 itu udah. 20 T saat ini yang sudah disita, dan tentunya prosesnya berapa lama tuh Pak untuk mengumpulkan dari seluruh sampai sekarang pun kita cari terus. Aset tracing itu kan terus tidak akan berhenti di situ aja. Sampai dia pun nanti diputus, dihukum, kita masih punya hak untuk mencari, untuk pengembalian keuangan negara ini. Sesulit apa sih dalam penyitaan kasus-kasus ini? Atau ada yang nggak diketahui Kejaksaan Agung? Atau kan banyak caranya kan kalau tersangka-tersangka ngumpetin hartanya? Ya, yang pasti lebih sulit daripada perkaranya Jiwasraya dan Asabri. Lebih sulit? Iya. Kenapa sulitnya di mana Pak? Kalau ada yang Asabri menghalang-halangi? Ya tidak. Tapi mereka dilakukan yang betul-betul terencana. Kalau dia Asabri sama Jiwasraya. Jadi kita memang menelusurinya. Coba perusahaan-perusahaan menggunakan nomeni. Kalau ini enggak, atas namanya gitu. Langsung begitu ya. Jadi memang banyak sekali tantangan-tantangannya. Ini ditarget nggak sih Pak sama pemerintah atau sama beberapa pihak yang target? Tidak ditarget, tapi upaya ini jadi upayakan pengembalian itu semaksimal mungkin. Jadi tidak ada target. Tapi kita gitu. Untuk apa kita menghukum tanpa mengembalikan
kerugian negaranya. Itu Untuk kasus Surya Darmadi ini ada tersangka lain lagi? dimungkinkan masih ada, insya Allah. Dimungkinkan masih Ya, ada lagi. masih ada lagi. Dari mana Pak? Pihak swasta atau Nah, nanti dulu, nanti kita kembangkan dari yang sudah ada dulu. bocoran Jangan sedikit aja? tergesa-gesa dulu. Iya. Lah. Bocoran sedikit untuk pemirsa CNBC. Ada, nanti dulu aja, nanti dulu. Supaya Artinya kan tidak boleh dibuka, ya? ini kalau kita masih dalam penyelidikan, penyidikan itu kita riskan kalau kita beritahu, ya apa sih ada langkah-langkah yang mereka itu ambil pasti. Baik, baik Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, ini kita ketahui Surya Darmadi sakit keras begitu ya? Sakit keras kemarin, ya dia Kemarin sempat dilarikan ke rumah sakit. punya penyakit jantung, ya gitu. Dan jantung ya, tapi sakit kerasnya Ini akan menyulitkan proses nggak sih? enggak juga, nyatanya sekarang udah persidangan kok. Sudah persidangan? Iya. Kalau sudah persidangan akhirnya lanjut begitu ya? Iya. Ini ada pengurangan hukuman atau bagaimana dengan hati nurani Ya. Kejaksaan Agung atau ada yang Enggak lah, mempengaruhi? kita dulu. Kita gini, kita lihat dulu persidangan ini. Ya. Sejauh mana sih pertanggung jawab pidana dia. Soal nanti ada pengurangan atau tidak, sementara ini kita belum melihatnya. Gitu. Baik, Pak Burhanuddin, kita ketahui ya dengan adanya kasus seperti ini besar begitu ya merugikan negara. Bapak Luhut Binsar Panjaitan minta ada audit tata kelola industri kelapa sawit juga soal ini. Ini menurut Anda sebenarnya seperti apa sih industri kelapa sawit di Indonesia begitu ya? Dari data yang ada aja, jadi Iya. bukan dari saya. Dari data yang ada memang tiap perusahaan itu HGU-nya rata-rata ada yang melebihi dari HGU yang seharusnya dia punya. Baik. Itu rata-rata begitu gitu dari data yang ada. Kita memang akan melakukan tata kelola kembali, pengulangan pengadministrasian kembali, dan ini sebenarnya semacam pemutihan. Jadi supaya hak misalnya dia punyanya 10, kemudian lahannya 11. Artinya ada perselisihan. Nah, selisih ini ya, selisih yang mereka kita upayakan pemutihan. Ayo bayar ke negara. Ya, yang selama ini saudara menggunakan kelebihan ini, bayarlah ke negara. Supaya ada kepastian hukum bagi mereka juga sebenarnya. Jadi jangan berpikir ke pidana dulu. Kalau nanti udah datanya begini, datanya benar-benar ada, nggak mau bayar, ya lain soal, nanti kita perhitungkan lagi. Tetapi yang sampai saat ini tidak ada niatan untuk pemidanaan. Baik. Tapi ada penata ulangan lahan. Penata ulangan lahan. Ya. Berarti artinya dari audit itu ditemukannya banyaknya tidak tertata begitu ya penataan Bukan lahan. tidak tahan. Jadi ya misalnya aja. Ya, temuannya apa? Ya itu kelebihan lahan. Yang seharusnya HGU-nya misalnya 10, dia ada 11, ada 12, ada 15. Nggak sesuai begitu ya? Iya, tidak sesuai. Dan ini pasti dengan niat tidak baik kan. Jelas pasti dengan niat tidak baik pasti itu. Kalau untuk soal audit tata kelola industri ini ditarget nggak sih? Nggak ada Harus- target. Nggak ada. Nggak ada target? Ya targetnya segera selesai supaya masyarakat tenang, pengusaha punya kepastian hukum. Itu aja targetnya. Baik, ini masih soal kelapa sawit, industri kelapa sawit. Iya. Dan ada juga kasus soal korupsi izin ekspor CPO begitu. Ini seperti apa sih update-nya? Iya, yang udah persidangan nih. Udah persidangan? Udah persidangan. Sudah persidangan, Iya. jadi total tersangka ada berapa? Tersangka, ada sekitar 45 kok. 5 ya, sekitar 5. Masih ada 5 dan kerugian negara masih sama Pak? Sama masih. Dan sudah selesai perhitungan dan sudah dilimpahkan ke Artinya itu pengadilan. Sudah final persidangan ya? nih. Sudah Iya, udah persidangan. 18,35 triliun? Iya. Oke, baik. Ini ada dari pihak-pihak pemerintah gitu ya. Ini ada dari swasta dan pihak pemerintah. Ini seperti apa sih Pak dari pihak pemerintah, dan kita ketahui ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ini orang nggak main-main begitu ya jabatannya di kementerian begitu. Ini seperti apa sih sampai Anda tuh berani buat membuka kasus ini yang memang menyeret dari pejabat Kami sih kementerian? nggak akan melihat siapa dan apa. Apabila ada fakta, ada perbuatan itu dilakukan, ya siapapun saya nggak akan pilih-pilih. Nggak akan pilih-pilih. Iya.
Asal faktanya begitu, nih mau diapain gitu. Mantan Mendak juga sempat diperiksa sebagai saksi, Pak. Iya, iya, saksi. Sejauh ini Kita belum ada sampai ke situ. Sejauh ini belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Ini materi pemeriksaan terkait yang dilakukan oleh mantan Mendak apa sih? Ya sama dengan izin CPO ini. Izin CPO terkait Ini, ya. tapi belum sampai ke ada aliran ke situ atau itu yang pasti yang terjadi adalah Dirjen bertanggung jawab. Ada Dirjen. Ini kira-kira ada pemeriksaan lanjutan nggak untuk mantan Mendak sendiri? Sampai saat ini kita udah sidangan belum. Nanti kalau iya, kan nanti di sidang akan diperiksa. Mendak akan diperiksa. Nanti kalau siapa tahu mereka berbunyi ya itu di persidangan silahkan aja. Tapi pada waktu pemeriksaan kita dengan jaksa itu udah selesai pemeriksaannya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Kalau soal industri kelapa sawit dan kasus-kasus besar yang Kejaksaan Agung bongkar. Semua yang menarik, yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat ya menarik pasti. Baik, luar biasa sekali. Dialog masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut.